Oke, haleluya. Sekali lagi sahabat shalom. Iya, apa kabar? Haleluya. Ya harus luar biasa. Tapi hati-hati ya, di akhir zaman ini saudara. Haleluya. Sebelum saya melanjutkan saudara, saya mau ingatkan untuk kita jaga hati. Ya, setiap kali akhir ibadah selalu diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai kita dengan kesukaran yang terjadi hari-hari ini membuat kita semakin menjauh dari Bapa Yahweh. Ya, membuat kita semakin semakin tidak berdaya dengan keadaan. Padahal saudara sudah menerima firman yang begitu luar biasa. Ya, saudara sudah menerima kebenaran yang begitu luar biasa. Ya, seharusnya sekalipun kita kadang bertemu, kalau saya berangkat sebulan 2 bulan, seharusnya semakin teguh iman kita kepada Bapa Yahweh. Ya, memang tidak mudah saudara. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa kami pun sebagai hamba Elohim, kalau nggak kuat-kuat iman, kalau nggak jaga, kadang-kadang ada rasa ada yang kurang atau ada sesuatu yang hilang. Ya, damai sejahtera, sukacita. Nah, hari-hari begini, ya, saya melihat bukan cuma di jemaat kita, saudara. Saya makin melihat keadaan manusia di zaman akhir seperti yang Matius 24 katakan, saudara. Keadaan manusia di zaman akhir semakin merajalela. Ya, semakin merajalela dalam artian kejahatan. Ya, dalam bahasa kita juga saudara, kalau saya mau sampaikan dengan bahasa daya kita, rata-rata kalau saya mau lihat pada pening-pening, ya, pada korslet nampaknya saudara ya. Haleluya. Jadi saya ingatkan untuk kita ini sudah ada di fase yang terakhir. Ya, sebentar lagi loh. Ya, penguasa anti Hamasia. Ya, anti Hamasia yang dikenal luas antikris, yang dikenal luas Dajjal, saudara. Mereka akan segera memerintah. Ya, berapa kali harus saya sampaikan, saudara, waktu kita tidak lama lagi. Agenda 2030, 4 tahun ke depan, berapa lama untuk mengejar itu, saudara? Ya, bahkan 2027. Ya, 2027 itu apa, saudara? Penyatuan agama dunia Islam, saudara. Makanya bentuk toleransi demi toleransi, saudara. Ya, semua. Bahkan hari ini, saudara, kemarin tanggal 18, ya, perayaan bersamaan Imlek, ya, masa Prapaskah, ya, Rabu Abu, tampal abu di jidat, saudara. Bahkan juga puasa orang Islam. Coba saudara lihat, dan bagaimana dari gereja demi gereja, ya, itu bahkan di setiap penyelenggara itu mengadakan penyatuan, ya, Imlek dengan puasa bebarengan, ya. Nah, orang Kristen Katolik pun juga demikian. Ya, saya sampaikan di media sosial, sia-sia pengorbanan Martin Luther, ya, untuk memprotes, ya, memprotes dari kejanggalan, kesalahan yang dilakukan oleh umat Katolik. Maka muncullah organisasi yang bernama Protestan. Itu karena awal dari Martin Luther. Nah, sekarang mereka kembali lagi kepada asal. Iya kan? Itu pun salah, saudara, karena itu tidak ada perintah dalam kitab suci. Ya, tidak ada perintah dalam kitab suci. Rabu Abu, Kamis suci, Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu suci, itu nggak ada tertulis dalam kitab suci. Dan orang Kristen pada umumnya mulai mengikuti. Kalau mau kembalilah kepada Torah. Itu yang benar, saudara. Jadi makin tersesat hari-hari ini. Nah, saya mau ingatkan kita juga, jangan terpengaruh dengan yang kata toleransi. Saya sudah ingatkan berkali-kali.
Nah mungkin saudara berkata dan menantang saya, om sendiri Imlek. Bukan saudara, saya kira ini kebijakan kita untuk silaturahmi. Kalau lepas dari hanya silakan saudara. Karena bagi saya tidak putus untuk yang namanya kita bersosialisasi dengan orang. Ya, makanya kita ambil kebijakan. Saya pribadi ambil kebijakan saudara. Ya, untuk 2 hari raya yang besar itu, pertama dan kedua itu saya tidak ambil. Saya nggak ada di sini kok. Saya berdiam diri di Badai, lari dari keramaian saudara, sambil jaga di sana saudara, memperhatikan. Di Badai saja sepi, hanya 2 orang, 2 rumah yang ramai. Ya, Kak Anita di sini tutup pintu. Sayang Kano di sini mereka bilang, mana itu kakak itu? Nggak tahu saya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, namanya kita masih ada di dunia, ya. Kita tetap untuk bersosialisasi, tetapi jangan sampai iman kita pun ikut terjerumus, iman kita pun ikut ya mengikuti gitu loh. Yang tadinya domba jadi kambing, ya kan? Tetap saudara. Ya itu maksud saya. Nah pada kesempatan ini saudara, saya mau sampaikan tentang ada hubungannya dengan Imlek. Ya, yang katanya tahun kuda api. Ya, saya akan menyampaikan ini kuda api. Ya, di dalam kitab Wahyu itu ada kuda merah. Ya, nah kita akan cocokkan ini kuda api dengan kuda merah. Ya, apakah sama atau tidak, saudara? Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama. Ya, saya mengalir saja. Ya, apa kata Ruh HaKudes untuk disampaikan kepada kita? Ya, tapi yang jelas saya sudah siapkan. Ya, haleluya. Karena di dalam kitab Wahyu ini kuda api yang dikatakan segala jenis kuda itu ada dalam kitab suci, itu menandakan tentang zaman akhir yang akan terjadi, termasuk yang tentang kuda merah ini, saudara. Nah, saya akan kaitkan dengan kuda api, ya, karena Imlek tahun ini adalah kuda api, ya, kuda api dan kuda merah. Kuda merah atau kuda api itu semangat dunia, ya kan, kuda semangat menggebu-gebu, ya, larinya cepat, kuat, ya. Jadi dunia sekarang semangat untuk mengejar dunia, ya kan, betul tak, saudara? Ya kita lihat itu realita terjadi, saudara. Ya, hari-hari ini firman Tuhan tergenapi. Ya, agama di nomor 2-kan, ibadah di nomor 2-kan. Yang penting semangat kerja. Ya, cari duit banyak-banyak, saudara. Ini kan cara kerja setan. Ya, kemudian versus kuda merah. Nah, kuda merah ini, saudara, ini adalah peringatan. Ya, sebagai peringatan ilahi untuk saudara dan saya. Jadi agak bertentangan, saudara. Kuda api yang katanya semangat dunia, ya, itu bertentangan dengan kuda merah dalam kitab Wahyu yang adalah merupakan peringatan, saudara. Ya, jadi hari ini, saudara, berapapun yang hadir, saya mau sampaikan, ya, saya akan membahas tentang momen budaya Imlek. Ya, sekali lagi di mana hampir semua orang Kristen, termasuk orang-orang Nasrani yang sudah menyembah Bapa Yahweh, ya, pun masih ikut merayakan, saudara. Ya, masih ikut merayakan sampai hari ini. Ya, karena ditanam doktrin bahwa Imlek itu adalah budaya. Ya, budaya dari Tionghoa. Tapi pada dasarnya sebenarnya Imlek ini adalah aturan daripada agama Konghucu, di mana yang mereka sembah adalah dewa dapur, dewa kemenangan, dewa keberuntungan. Ya, untuk itulah pada malam tanggal 1, ya, yang saya mempelajari dewa itu memang sudah ada di setiap rumah-rumah. Ya, pada saat memasuki Imlek malam tanggal 1, itu dipantau semua keadaan. Tepat jam 12 lewat dia naik ke langit, menghadap dewa langit untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan orang-orang Tionghoa, khususnya yang beragama Konghucu. Ya,
menyampaikan tentang tabiat-tabiat mereka yang mereka lakukan, jahat baiknya itu disampaikan kepada dewa langit. Itu menurut ajaran mereka. Ya, nah untuk bujuk rayunya maka disiapinlah yang manis-manis, kue keranjang dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya untuk nyogok, saudara. Supaya nanti ketika selesai melaporkan, turunlah lagi kembali dia untuk memberikan keberuntungan kepada keluarga-keluarga yang ada. Ya, yang penting ada yang manis-manis, saudara. Itu saudara Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi dibelokkan. Ya, dibelokkan. Dalam dunia kekristenan diambil budayanya yang katanya kumpul keluarga, satu dengan yang lain, makan bersama. Sebenarnya secara logika masuk akal. Enggak masalah, saudara. Ya, kita kumpul keluarga. Tapi kalau dinamakan kumpul keluarga, apakah hanya hari raya itu? Bagaimana dengan hari raya Sukma? Apakah saudara lakukan atau tidak? Sedangkan itu adalah hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kenapa Anda tidak lakukan untuk kumpul bersama keluarga? Kan begitu, saudara. Ya, ini kan saudara nggak masuk akal. Itu maksud saya, saudara. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Itu maksudnya. Tapi kalau kita istilahnya nggak enak dengan kita masih punya anak, masih punya adik, silakan Anda mau silaturahmi. Ya, kayak saya yang saya lakukan. Seperti itu. Ya, tapi dalam iman mereka sudah tahu. Ya, kayak tadi malam, saudara, saya nggak akhirnya ya berapa kali ketemu Ibu Atang manggil, saudara. Tapi saya sudah sampaikan kepada beliau lepas hari H. Mereka sudah paham. Bahkan ternyata Om Akian sendiri pun sudah paham dengan kita. Dia katakan kepada aku, kalau mau manggil kami ataupun saya itu harus lepas hari H. Tidak boleh di harinya. Kan begitu, saudara. Jadi artinya kenapa? Mereka sudah memahami dengan keadaan kita. Ya, contoh mereka Nia sampaikan. Kalau dia lebih gila lagi, dia sudah sampaikan kepada mamanya. Kami mak nggak merayakan. Ugayam datang, tidak datang nggak apa-apa, tapi kami tidak merayakan apa-apa. Ya, kalau tidak ada suara itu satu semapau turun itu penuh. Ya kan, tapi karena sudah dikatakan demikian, ya enggak. Gitu loh. Orang pun tidak akan luat kok kalau kita sudah ngomong kayak gitu. Iya kan? Mereka harus bisa belajar menghargai dengan keputusan kita, iya enggak? Nah makanya kan dari dulu saya katakan jangan ada nggak enak. Mau sampai kapan saudara begitu? Iya kan? Nah itu contoh sederhana, saudara. Ya, jadi sangat disayangkan kalau kita sudah tahu kebenaran, sudah menyembah Bapa Yahweh, lalu kita pun masih ikut merayakan. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini juga ya penting untuk merenungkan. Ya, ada pesan-pesan yang harus kita pahami yang akan saya sampaikan ya pada pagi siang hari ini. Saudara, dunia sedang merayakan Imlek. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tahun ini adalah tahun kuda api. Ya, itu kembali lagi dalam tradisi Tionghoa. Nah, kuda adalah lambang semangat, lambang keberanian, dan juga lambang kebebasan. Kalau kita mengambil secara bebas nggak apa-apa. Kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita semangat dalam artian dalam pelayanan. Ya, berani dalam mengambil resiko. Ya, dan kebebasan dalam tanda kutip. Dalam bersosialisasi bebas, tapi dalam tanda kutip jangan sampai iman kita terpengaruh, saudara. Ya, paham ya? Kemudian api, saudara. Ya, ada kuda, ada api, namanya kuda api. Nah, api ini adalah lambang apa? Api adalah melambangkan energi, melambangkan dorongan, bahkan keberanian untuk maju. Dalam kitab suci pun ada, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Elohim, saudara. Amin. Sama sebenarnya. Ya, serupa tapi tidak sama, saudara. Nah, mau dibilang sama tapi serupa, begitulah saudara. Ada hal yang berbeda. Nah, jangan sampai kita terkecoh dalam hal ini.
Inilah jadinya yang dinamakan toleransi, saudara. Ada hal-hal prinsip yang tidak bisa kita lakukan, yang artinya melawan kebenaran itu sendiri, saudara. Ya, nah jadi tahun kuda api sering dipandang sebagai tahun penuh gairah, penuh ambisi. Ya, penuh semangat untuk berlari cepat menuju tujuan. Nah, lihat hari-hari ini. Dari 2005 aja sudah ambisi luar biasa, dalam tanda kutip, sudah. Ya, apalagi 2026 ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi, saudara. Ya, ngeri, saudara. Ambisi boleh atau tidak? Boleh, tapi hati-hati. Dengan ambisimu akan membuat engkau jatuh. Ya, nanti saudara lihat, saya akan bahas hal ini, saudara. Ya, sekarang kita lihat apa kata kitab suci. Ya, dalam kitab Wahyu juga berbicara tentang kuda. Ya, tapi bukan kuda pesta, bukan kuda semangat dunia, melainkan kuda yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah kuda merah. Nah, kuda merah ini, saudara Bapak Ibu yang terkasih, adalah kuda yang membawa pedang besar dan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi sehingga manusia saling membunuh. Ini kuda merah. Apakah hal ini sudah terjadi? Sudah, saudara. Ya, sekali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kuda yang dicatat dalam kitab Wahyu itu bukan kuda semangat dunia. Ya, bukan kuda kuda yang yang membuat kita ambisi, saudara. Tidak, tetapi kuda ini adalah kuda yang merupakan tanda akhir zaman, saudara, yang membawa pedang besar dengan kuasa. Kuasa ini adalah kuasa untuk apa? Mengambil damai dari bumi. Makanya lihat, bumi mulai mengalami kekacauan, betul? Iya kan? Dan mulai elit global membuat suatu statement tentang perdamaian demi perdamaian. Hati-hati, kitab suci sudah saya katakan. Ya, Anda merasa damai, tapi tiba-tiba, nah ini dia, saudara. Ya. Nah, kuda sekali lagi mengambil damai dari bumi sehingga manusia saling membunuh. Ya, jadi hari ini, saudara, saya ingin kita melihat dengan tegas ada dua gambaran kuda yang berbeda. Ya, ada dua gambaran kuda yang berbeda. Yang pertama tadi adalah kuda api yang merupakan budaya dunia. Ya, itu berbicara soal ambisi. Ya, saya ambil ambisinya, saudara. Nah, 2026 ini, lihat, saudara. Ya, orang semakin berambisi tentang dunia ini. Kemudian yang kedua, kuda merah dari kitab Wahyu yang bicara soal penghakiman. Ya, justru kita sementara ada dalam penghakiman hari-hari ini, saudara. Ya, keduanya berbicara tentang kekuatan, keduanya berbicara tentang api, keduanya berbicara tentang gerakan cepat. Tetapi saya katakan tadi di awal, tapi berbeda. Ya, yang satu mengajak manusia untuk berlari dengan semangat dunia, tetapi yang satu memperingatkan manusia tentang bahaya kehilangan damai. Benar nggak, saudara? Orang Kristen, bahkan orang-orang Nasrani penyembah Bapa Yahweh, kehilangan damai hari-hari ini, saudara. Makanya korslet. Ya, korslet saya perhatikan, saudara, mulai linglung. Ya, dulunya begitu menggebu-gebu. Makanya saya bilang hati-hati, saudara, harus kuat. Amin. Ingat firman Elohim katakan hanya mereka yang mampu bertahan. Ya, kita inilah, saudara. Kalau orang Kristen tidak usah ditanya, saudara. Tapi kita yang sudah kembali ke akar yang benar. Kalau kita tidak mampu bertahan, tidak akan pernah selamat. Ya, mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, haleluya.
setan berusaha untuk mengambil damai sejahtera. Ya, haleluya. Lihat kekacauan demi kekacauan yang terjadi di mana-mana. Ya, bangsa dengan bangsa. Ya, kita dengan kita. Keluarga dengan keluarga. Betul? Suami dengan istri, betul? Anak dengan orang tua, betul? Lihat, sudah mulai diambil damai, saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak jaga hati, ngeri saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup di zaman di mana semangat dunia semakin membangun. Ya, yang katakan tadi, orang-orang semakin ambisi, saudara. Ya, orang-orang semakin hidup di dalam kekuasaan hawa nafsu dan kesenangan-kesenangan dunia. Inilah yang dicari orang. Ya, saya belum posting yang dibuat oleh AI tentang percakapan antara sesama setan. Ya, mereka katakan apa yang membuat manusia jauh dari Elohim. Ya, gampang saja. Kata si Lucifer, buat mereka senang, buat mereka happy. Ya, buat mereka kaya raya, buat mereka banyak duit. Mereka akan lupakan Tuhan. Mereka akan tinggalkan Tuhan. Dan inilah yang sedang terjadi, saudara. Ya, hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, hati-hati. Makanya kitab Wahyu memperingatkan, jangan tertipu oleh api dunia. Amin. Karena ada api lain yang lebih besar, yaitu api penghakiman, saudara. Neraka kekal untuk selama-lamanya. Sangat disayangkan kita sudah sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh, lalu ending saudara berbuat hal-hal yang merugikan saudara. Tidak ada pengampunan lagi, saudara. Tidak ada pengampunan. Neraka tempat saudara. Ya, makanya hari ini kita belajar membedakan antara api ambisi manusia dan api-api penghakiman. Ya, haleluya. Kita akan melihat bagaimana Imlek berbicara tentang semangat, tetapi kitab Wahyu berbicara tentang peringatan, saudara. Dan kita diajak untuk memilih. Sekarang saudara harus pilih. Ini sudah 2026. Jangan main-main lagi, saudara. Pilih, apakah saudara mau terbakar oleh api dunia atau kita mau dimurnikan oleh api Roh Kudus. Kalau mau dipulihkan, bertobat. Jangan lagi kompromi, amin. Jangan lagi kompromi. Jangan pakai banyak alasan, saudara. Bertobat. Ya, saya tidak bisa menyelamatkan saudara, hanya bisa terus-menerus menegur, menasehati. Ya, nang kerampak, saudara. Nang ngikut-ngikut yang lain, saudara. Ingat keselamatan masing-masing. Amin. Keselamatan masing-masing. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang ngaku Kristen, banyak orang ngaku Nasrani, penyembah Bapa Yahweh, tapi hanya sedikit yang dipilih. Kita sementara dipisahkan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Saya harus berbicara dengan tegas. Jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah kita capai hari-hari ini, saudara. Ya, hanya karena kesenangan diri, kesenangan dunia. Ini kan yang dicari orang hari-hari ini, saudara. Hidup katanya bertuhan tapi judi jalan terus. Hidup katanya beribadah tapi selingkuh jalan terus. Hidup katanya beribadah tapi melakukan dosa di hadapan Elohim. Ini mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Inilah Imlek berbicara tentang kuda api. Mereka gaspol, semangat. Tetapi Wahyu berbicara kuda merah yang membawa pedang dan menghapus nama. Ya, dua-duanya berbicara api, tapi hanya satu yang membawa kehidupan yang kekal. Dan hari ini sekali lagi saya sampaikan, saudara harus memilih. Amin. Memilih ikut semangat dunia atau peringatan dari Bapa Yahweh.
Haleluya. Ini baru awal. Ini baru pembukaan. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sudah 2 bulan kita di dunia membina bobokan. Ya, dan saya bisa melihat kita, saudara. Jadi hari ini, saudara, pas, saya nggak tahu, tapi ini yang Bapak Yahweh taruhkan dalam hati saya, dalam suasana Imlek. Ya, saya tidak ada di rumah Bapak Yahweh kasih bahan khotbah ini. Saya ada di seberang karena saya memang mau cari ketenangan. Dan disinilah Bapak Yahweh berbicara. Dan saya mulai mengutak-atik kebenaran ini. Ya, haleluya. Jadi bagian yang pertama, saudara, kita akan bahas kuda api dalam Imlek. Ya, saudara-saudara, ya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan bahas, ya, dan kita harus pahami. Kita lihat dulu, ya, apa arti kuda api dalam tradisi Imlek. Ya, sekalipun kita sudah bahas di awal, ya, yang artinya memiliki simbol semangat, keberanian dan kebebasan, berlari cepat, penuh tenaga, ya, tidak suka terikat dan selalu ingin maju. Nah, dalam budaya Tionghoa, orang yang lahir di tahun kuda sering dianggap punya karakter kuat, punya penuh gairah dan suka bekerja keras. Itu menurut tradisi Tionghoa, orang yang lahir, ya, pada saat tahun kuda api. Ya, nah tahun ini disebut dengan tahun kuda api. Nah, api adalah elemen yang melambangkan energi besar, keberanian dan dorongan untuk bertindak. Nah, api bisa memberi terang, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar dan menghancurkan. Jadi ketika kuda bertemu api, ini adalah gambaran yang muncul, adalah semangat yang luar biasa, ambisi yang membara, dan keberanian yang tidak bisa ditahan. Akan tetapi, saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan penuh dengan ketegasan hari ini, ya, bahwa semangat besar itu bisa jadi berkat. Betul? Semangat besar bisa jadi berkat, tapi juga bisa jadi apa? Kutuk. Ya, ini yang saya katakan tadi di awal. Anda boleh berambisi, memiliki semangat yang berapi-api luar biasa. Ya, haleluya. Luar biasa. Semangat saudara bisa jadi berkat. Tapi hati-hati, semangat ambisi saudara juga bisa menjadi kutuk. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau diarahkan dengan benar, semangat itu bisa membawa kita kepada pencapaian. Bisa membawa kita kepada keberhasilan. Bahkan bisa membawa kita kepada kemajuan. Ya, kita lihat mereka yang tadinya nggak punya apa-apa, dengan semangat mereka bekerja keras, akhirnya Tuhan angkat derajat mereka dan mereka menjadi orang berduit, mereka jadi orang kaya. Tapi saudara lihat, ketika mereka diangkat derajatnya, mereka dipercayakan memiliki uang banyak jadi orang kaya. Lihat, semangat mereka itu berubah dan itu akan menjadi kutuk. Saya sudah lihat anak kaya ini, saudara. Ya, semakin kaya seharusnya semakin bersyukur dan semakin takut akan Elohim. Tapi semakin kaya saya lihat mengerikan. Maka jelas firman Elohim katakan, orang kaya sulit masuk surga. Ya, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Inilah yang dunia sementara raih. Anda diberkati tapi harus tahu diri. Ini yang saya katakan tadi, ambisimu akan menjadi kutuk kalau tidak diarahkan dengan benar. Tapi kalau kita bisa mengendalikan semangat itu, bisa membuat kita terbakar oleh ambisi sendiri. Ya, kita mulai kehilangan arah, bahkan bisa menghancurkan diri kita dan juga orang lain. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Ya, paham gak saudara? Ya, ini yang bisa menghancurkan kita dan ini yang dinamakan kutuk.
Ya, ambisi apa saja itu saya akan jelaskan. Ya, contoh ambisi kerja. Ya, ambisi kerja. Saya tidak melarang untuk Anda kerja, tapi ambisimu ini yang bisa berbahaya buat dirimu sendiri. Ya, ambisi kerja. Ya, ada orang yang begitu bersemangat mengejar karir. Ya kan, ini bukan berbicara tentang kerja parit, tetapi mereka juga yang bekerja keras untuk mengejar karir, saudara. Ya, haleluya. Ada orang-orang yang demikian sampai apa? Mereka lupa akan keluarga. Nah, kayak yang ada banyak. Ya, giliran udah merantau, udah kenal dengan dunia luar, mungkin udah kaya, lupa dengan kampung halaman, lupa dengan orang tua. Sampai hari ini, betul? Tidak usah sebutkan nama, anak pun tahu. Ya, ini mengerikan, saudara. Inilah ambisi yang tidak diarahkan, yang tidak dikendalikan. Betul? Ambisi kerja. Ya, haleluya. Dengan ambisi kita bukan cuma melupakan keluarga. Dengan ambisimu bekerja 1x24 jam, Senin ketemu Senin, kesehatanmu terganggu. Ujung-ujung uang yang Anda kumpul untuk biaya rumah sakit. Betul? Ya. Sadar akan hal ini, saudara. Bahkan dengan ambisimu lupa berdoa. Ya. Akhirnya apa? Ya, memang saudara naik jabatan karena karir, ambisi mengejar karir. Ya, contohlah mengejar karir di perusahaan atau di pegawai atau di mana lah, di BUMN atau dimanapun saudara bekerja. Ya, mengejar karir. Akhirnya saudara contoh naik jabatan. Ya, sama dengan kita pun begitu. Yang tadinya enggak hanya jadi jarahan, sekarang jadi toke, diangkat jabatannya. Contoh saudara, ya. Haleluya. Tapi ketika Anda diangkat derajatnya, saudara naik jabatan, apa yang terjadi? Keluargamu hancur. Ya, betul? Keluargamu hancur. Ya, anak-anaknya kehilangan kasih sayang, kurang titip sana, titip sini. Cari pembantu urus, bukan lagi orang tua yang urus. Ini fakta, saudara. Bahkan baru kejadian kasus, saudara, viral. Ya, menikah dengan bini baru, anak tiri dihantam babak belur sampai mati. Lihat, saudara. Haleluya. Ini cara kerja setan menghancurkan umat Tuhan, saudara. Ya, kembali lagi anak-anak kehilangan kasih sayang. Ya, bahkan tubuhnya saudara jatuh sakit karena kelelahan, karena kecapean, saudara. Ya, semangat yang tadinya baik berubah jadi api yang membakar dirinya sendiri. Ya, saya sudah peringatkan, terlebih orang-orang kaya. Ya, dan Nuan tengok pagi lusa. Saya tidak sumpah, tapi yang saudara akan melihat, itu fakta akan terjadi, saudara. Ya, makanya saya memperingatkan saudara. Saya tidak melarang Anda kerja, tapi hati-hati dengan ambisi. Amin. Haleluya. Kemudian apa lagi? Ambisi kekayaan. Ya, ada orang yang begitu bernafsu ingin cepat kaya. Ya, firman Tuhan katakan orang yang ingin kaya akan jatuh. Jatuh dalam berbagai pencobaan, betul? Iya, jelas saudara. Ya, makanya ini contoh kedua, ambisi kekayaan, orang yang begitu bernafsu ingin cepat kaya sampai rela tipu sana tipu sini. Ya, jangan sampai Anda demikian nipu sana nipu sini karena pengen cepat kaya, karena bersaing dengan tetangga kiri kanan. Hati-hati saudara, jangan main-main. Ya, selain tipu sana tipu sini, apalagi korupsi semakin merajalela. Dari pusat sampai ke desa, korupsi merajalela. Dibuat program hanya untuk menghasilkan keuntungan. Disitulah dikorupsi besar-besaran, saudara. Ya,
bahkan menghalalkan segala cara. Hasilnya memang uang saudara berlimpah, tetapi hati Anda tidak bisa ditutup, penuh dengan kegelisahan. Betul? Tidak bisa dibohongi saudara. Ingat baik-baik, manusia melihat apa yang terlihat, tapi Bapa yang melihat hati. Ya, hati saudara dan saya yang dilihat Bapa Yahweh. Anda bisa bohong di depan manusia, tapi tidak dengan Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Bahkan bukan cuma hati Anda gelisah, tapi Anda hidup penuh dengan ketakutan. Betul? Ya, hidup penuh dengan ketakutan dan akhirnya saudara jatuh dalam kehancuran. Ya, api ambisi itulah yang membakar damai saudara yang seharusnya saudara dan saya miliki. Tapi karena ambisi pengen kaya, inilah yang terjadi. Jaga baik ya. Silakan Anda bekerja, masih ada waktu kerja. Tapi jangan sampai ambisimu pengen kaya membuat Anda hancur. Ya, kemudian apa lagi saudara? Ambisi popularitas. Ya. Oh, di zaman sekarang banyak yang lemau. Yang penting konten. Ya, demi menghasilkan uang dan juga terkenal. Semua dari kalangan pendeta pun demikian saudara. Ya, mau terkenal konten. Ya, orang-orang banyak terkenal konten, makan binatang mentah-mentah. Banyak. Dan akhirnya ada juga yang korban mati. Ini kan edan, dunia semakin gila saudara hari-hari ini karena pengen terkenal. Mereka melakukan banyak cara untuk supaya mereka terkenal. Ini saudara, ya, ambisi popularitas. Ya, haleluya. Rela melakukan sesuatu yang ekstrim, bahkan bisa merendahkan orang lain demi konten saudara. Ya, bisa saja Anda sekilas dampak bersinar, tapi di layar hatinya kosong saudara. Ya, relasi menjadi rusak dan hidupnya penuh dengan tekanan. Ya, akhirnya apa? Ngobat. Ya, narkoba. Kan begini saudara. Ujung-ujung apa? Bunuh diri. Ya, ngeri saudara. Api semangat yang tidak terkendali akan membuat saudara kehilangan arah. Ya, semua contoh ini menunjukkan bahwa semangat tanpa kendali adalah api yang membakar, bukan api yang menerangi. Dunia memuji orang yang berlari cepat, tapi kitab suci mengingatkan lebih baik berlari dengan arah yang benar dari Anda gaspol menuju kepada kehancuran. Amin. Lebih baik Anda step by step, perlahan demi perlahan, daripada Anda mau lari cepat kaya. Disinilah hancur. Ya, paham? Haleluya. Contoh lain saudara. Contoh lain ambisi yang tidak terkendali, yang bisa membuat orang jatuh. Nah, ini yang paling terkenal. Saya ada suah bahas yang ini saudara. Ya, saya harap tidak ada yang terjadi dalam tubuh jemaat kita. Ya, mau tahu? Ini yang paling saudara. Di mana-mana, ya, di mana-mana seluruh dunia. Ya, di Manado juga apalagi. Di Nangakayan pun demikian. Maka di Manado angka perceraian tertinggi di Manado, tanya ke Anita itu. Ya, yaitu apa? Karena apa? Perselingkuhan. Paham saudara? Makanya saya bilang di mana-mana termasuk Nangakayan, dan semua saya sampaikan ini saudara. Ya, haleluya. Ini mengerikan saudara Bapak Ibu yang terkasih. Tanpa disadari orang jatuh. Kok bisa saudara? Kita bahas saudara. Ya, haleluya. Ambisi, kekuasaan dan status. Apa hubungannya? Lihat saudara. Ya, ada orang yang merasa dirinya sudah berhasil.
Ya, mungkin sudah diberkati. Ya, dulunya berdoa mohon-mohon minta Bapak Yahweh diberkati, ya kan? Sudah berhasil kaya. Ya, sudah memiliki kedudukan tinggi. Ya, ini biasanya juga yang terjadi dengan anggota dewan. Ya, pokoknya orang-orang kaya lah. Yang pejabat-pejabat lah, biasa begitu, termasuk Pak Kades. Ya, di mana-mana Kades. Ya, tidak menghakimi tapi ini realita. Ya, haleluya. Begitupun dengan orang biasa yang ketika sudah diberkati, yang dulunya semangat yang luar biasa, waktu masih miskin bersama dengan keluarga, suami istri yang masih dari nol, saling membantu, ketika udah kaya mulai berubah. Ya, haleluya. Ya, artinya mulai mendapatkan lebih banyak dalam hidup. Ya, mulai tergoda. Ya, mulai tergoda. Mulai caper. Ya, apa itu caper? Mulai cari-cari perhatian, saudara. Mulai lirik kanan, lirik kiri. Ya, ini yang terjadi, saudara, tidak bisa dibohongi. Ya, ini mengerikan, saudara. Ya, haleluya. Ya, mulai tergoda mencari perhatian di luar rumah tangganya. Ya, kenapa? Karena apa? Karena ambisi, saudara. Ambisi apa? Bukan lagi sekedar kerja. Lalu ambisi apa? Memuaskan ego. Memuaskan ego, saudara. Ego apa sih yang melekat dalam diri saudara? Anda sudah kaya tapi ego saudara. Ya, haleluya. Akhirnya apa? Selingkuh. Betul? Ya, hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan akibat perselingkuhan rumah tangganya hancur. Ada yang bunuh diri lah, ada yang gantung diri lah, dan macam-macam saudara. Ya, minum rondap dan lain sebagainya. Ini fakta dan ini realita. Ya, ini yang saya mau sampaikan untuk kita, bertobat saudara. Dan saya harapkan itu tidak ada dalam tubuh jemaat kita. Ya, haleluya. Kemudian ambisi lagi apa lagi saudara? Ambisi kenikmatan saudara. Ya, ambisi kenikmatan itu ada pada orang yang begitu bernafsu mengejar kesenangan dunia. Ya, dia nggak puas dengan apa yang dia miliki saudara. Dia nggak puas dengan istrinya, dia nggak puas dengan suaminya saudara. Lalu mencari api baru saudara. Ya, mencari api baru di luar pernikahan. Ya, ini semangat yang tadinya terlihat sebagai gairah hidup berubah menjadi api yang membakar kesetiaan. Yang saya katakan tadi di awal, dulunya waktu miskin berduaan terus luar biasa. Tapi ketika diberkati, diberikan berkat dari Bapa Yahweh, mulai saudara ambisinya berubah. Ya, pengen menikmati yang lebih muda, lebih ganteng, lebih manis, lebih cantik. Laki dah peot, bini dah peot. Cari yang lebih muda, lebih ganteng, lebih berisi. Tadinya alis ada begitu, udah ke bawah alisnya. Haleluya. Mengerikan saudara hari-hari ini. Ya, mengerikan saudara. Ya, mengerikan saudara. Saya bilang kalau Anda mau hanya memuaskan kenikmatan, maaf ngomong kasar ngelonte sekali. Ya, jangan ganggu laki orang, jangan ganggu bini orang. Ngelonte dapat duit saudara. Maaf ngomong. Betul? Daripada Anda harus ganggu laki orang, bini orang. Ya, jangan bikin malu. Apalagi yang sudah punya anak ujung mati salah. Ya, bertobat saudara. Ya, haleluya. Jangan sampai Anda terpengaruh saudara. Saya sudah melihat saudara. Ya, saya sudah berulang-ulang kali sampaikan akan hal ini. Ya, jaga-jaga saudara. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, kemudian ambisi apa lagi saudara? Ambisi pengakuan. Ya, ada orang yang ingin selalu dipuji, betul? Wih, luar biasa. Dalam keluarga suami pengen dipuji.
Dan keluarga istri pengen dipujui, cantik, jelita, body aduhai, ya kan? Pengen dipuji saudara, pengen selalu diperhatikan. Tapi dia tidak mendapatkan itu di rumah tangganya. Ya, dia mulai kurang dihargai, merasa kurang dihargai. Maka dia mulai mencari pengakuan di luar. Ini bukan juga termasuk suami istri. Anak-anak pun hancur karena apa? Tidak ada perhatian dari orang tua. Orang tua sibuk kerja, anak terbengkalai. Akhirnya dimulai pengakuan. Maka jangan heran kebanyakan sekarang anak-anak menjadi LGBT. Karena laki-laki ketemu laki-laki yang lebih perhatian dari orang tua laki-lakinya. Demikian pun perempuan. Dia mendapatkan sosok perempuan yang lebih dari mamanya, dari ibunya. Maka dia suka sama perempuan. Ngeri saudara. Apakah ini terjadi? Banyak. Apakah ada di negara kalian? Banyak saudara. Ya, demikian pun suami istri rumah tangga tidak merasa dihargai. Ya, akhirnya dia mulai mencari pengakuan. Mulai ada suami orang lain memperhatikan dia. Ini sudah. Ini berbahaya. Mulai ada istri memperhatikan. Ini mulai berbahaya. Ini berbahaya saudara. Ya, hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Inilah ambisi pengakuan saudara. Mencari pengakuan dari orang lain. Nah, ambisi itu mendorongnya ke arah perselingkuhan. Dan itulah yang terjadi. Ya, padahal yang dia cari hanyalah validasi. Dia hanya cari bentuk perhatian, kasih sayang, perhatian. Tapi itu dia gak dapatkan dalam keluarganya. Ya, ada juga dari bentuk balas dendam. Gak bisa saudara. Hati-hati. Gak boleh saudara. Ya, semua ini menunjukkan bahwa ambisi tanpa kendali bisa menghancurkan hal yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu keluarga dan kesetiaan. Amin. Kalau laki kita selingkuh, berdoa dan dibalas. Kalau istri kita selingkuh, berdoa dan dibalas. Amin. Haleluya. Ya. Justru membalas setan senang. Tepuk tangan. Hore, hancurlah keluarga mereka. Ya. Jangan bikin malu keluarga, anak cucu, apalagi udah punya anak cucu. Ya, harus sadar sudah. Di hari-hari yang terakhir sangat mengerikan sudah. Mengerikan. Ya. Jadi saudara, api ambisi sekali lagi bukan hanya bisa membakar karir, bukan hanya bisa membakar kesehatan, tapi juga bisa membakar kesetiaan. Amin. Begitupun dengan setia kita dengan Bapa Yahweh. Ingat pujian, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk nanti kedatangannya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Haleluya. Setia. Tuhan sudah mau datang. Bapak Yahweh sudah mau datang, setia. Jangan saudara artikan itu setia selingkuh tiada akhir, atau setiap tikungan ada. Itu bahaya, itu prinsip dunia saudara. Ya, haleluya. Jangan sampai saudara membuat kita hancur. Ya, karena memang hari-hari ini banyak rumah tangga hancur. Bukan karena kurang cinta sebenarnya. Kalau kurang cinta anak 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang cinta apa lagi saudara? Ya, bahkan tinggal ke-11 belum saudara. Kurang cinta apa lagi? Anak gak banyak saudara. Betul? Kalau nak cinta gak mungkin cetak banyak-banyak. Ya, haleluya. Tapi kenapa? Karena ambisi. Ambisi yang tidak dikendalikan. Ya, jangan biarkan api dunia merusak api kasih sayang kudus.
Haleluya. Amin. Ya. Ya, jaga keluarga. Ya, tidak ada salahnya selalu saya ingatkan untuk istri-istri. Ayo, jangan sampai dia lirik kiri lirik kanan. Berdandanlah serapi mungkin, seindah mungkin. Tidak masalah. Tapi tidak usah pirang-pirang lagi. Ya, mau catok silakan, mau pakai gincu, dikit-dikit jadian. Yang penting suami Anda melihat yang terbaik. Daripada dia lirik ada yang lebih terbaik, nah loh, habislah saudara. Pakai wangi-wangian sedikit, ya, jangan pakai daster terus di rumah. Ya, bukan untuk bergaya dengan laki orang, enggak saudara. Tapi dengan laki diri. Demikian pun suami. Berdandanlah selaki mungkin. Jangan sampai istrimu melirik laki lain yang lebih maco, lebih ganteng. Haleluya. Iya, jangan dia apa sih? Ya udah ada 1, 2, 3. Nggak boleh begitu. Makanya jangan heran saudara. Lirikan matamu mengarik hati, hati-hati saudara. Saudara nak jaga hati bermasalah hati saudara. Ya. Hari-hari begini sudah lupa. Anda jangan bilang Anda beriman. Jangankan Anda pendeta aja kelas tinggi jatuh kok. Ya, tanya ke Anita tuh. Ya, ketua organisasi, ketua umum jatuh dengan 2 perselingkuhan. Ada anak diaborsi lagi. Itu kelas pendeta. Kelas hamba Tuhan katanya bisa jatuh. Itu yang ketahuan, yang gak ketahuan banyak. Apalagi cuma kelas kita katanya jemaat ya. Haleluya. Jaga, jangan main-main si iblis kan singa omong. Dia telan mentah-mentah kayak ongol-ongol tuh. Dia telan mentah-mentah langsung ke perut itu. Nggak perlu punya-punya lagi. Ya. Paham ya? Amin. Ini baru bagian pertama. Tenang aja, ada makanan di belakang. Bagian kedua, kuda merah dalam Wahyu. Nah, ini kan saya akan bahas bagian yang kedua tentang kuda merah dalam kitab Wahyu. Ya, saudara, mari kita buka kitab Wahyu pasal 6 ayat 4. Ya, di sana tertulis tentang seekor kuda merah padam. Ya, kuda merah padam, penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi sehingga manusia saling membunuh. Ya, dan juga ia diberi pedang besar, saudara. Apa artinya? Apa artinya, saudara? Kuda merah bukan sekedar hewan melainkan simbol. Warna merah melambangkan darah, peperangan dan kekerasan. Sedangkan pedang besar melambangkan kuasa untuk menghancurkan damai. Jadi kuda merah adalah gambaran tentang masa ketika dunia dipenuhi pertumpahan darah. Ya, sudah terjadi? Sudah. Ketika dunia dipenuhi dengan konflik, sudah terjadi? Sudah. Dan ketika dunia dipenuhi dengan kebencian, sudah terjadi? Sudah. Ya. Jadi saudara, saya dengan tegas katakan bahwa ini bukanlah suatu dongeng, saudara. Ya, bukan suatu cerita fiksi, tetapi ini adalah nubuatan ilahi tentang apa yang akan terjadi ketika manusia kehilangan damai. Roh Kudus masih ada, tapi manusia sudah banyak kehilangan damai hari-hari ini, saudara. Ya, dan kalau kita mau jujur melihat keadaan dunia sekarang, bukankah tanda-tanda sudah nyata? Jelas sekali, saudara. Ya, tanda-tanda sudah nyata. Perang antar bangsa yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tinggal tunggu kalau jadi perang dunia ketiga. Ya, pertikaian politik yang memecah belah masyarakat. Ya, terjadi. Kekerasan sosial yang merajalela di jalanan terjadi. Bahkan dalam keluarga, ya, dalam keluarga damai
sering hilang digantikan oleh pertengkaran. Saudara, keluarga tiang gereja, tiang kehilangan. Kalau keluarga sudah hancur, ya berantakan. Ini cara kerja setan untuk menghancurkan keluarga Kristen, keluarga Nasrani hari-hari ini, saudara. Ya. Kalau suami istri sudah berantakan, anak-anak pun berantakan, sudah pasti. Makanya banyak anak-anak broken home, termasuk saya dan kakak saya. Tapi puji Bapak Yahweh, kami masih bisa dikendalikan. Kalau nggak hancur pun kami, saudara. Ya, ngeri, saudara. Ya, kalaupun toh Anda mungkin merasa benar jengkel, benar suami Anda, istri Anda, bertahan demi anak saudara. Karena dalam kitab suci tidak ada perceraian, saudara. Jangan ngeyel, tidak ada perceraian. Kalau Anda bercerai tidak boleh menikah lagi, apapun konsekuensinya, kecuali dia mati, baru Anda bisa nikah lagi. Itu firman, prinsip, kebenaran. Ya, haleluya. Ngeri, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Dalam keluarga damai sering hilang dan digantikan oleh pertengkaran, saudara. Ya, sudah lihat faktanya? Ujung, lihat. Lihat, kita punya mata bisa melihat di sekeliling. Belajarlah kepada mereka, itu cermin kita untuk berkaca, saudara. Oh, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Cukup mereka yang mempermalukan, jangan kami. Dalam keluarga bumbu-bumbu itu ada. Ya. Tapi kalau kurang setiap hari itu sudah nggak benar, saudara. Introspeksi diri. Jangan selalu egois. Saya belum berkeluarga tapi saya konseling keluarga banyak. Itulah yang terjadi pertengkaran. Karena apa? Egois. Suami egois, istri egois. Gak ada yang mengalah, saudara. Inilah yang menjadi pertengkaran hari-hari ini, saudara. Inilah cara kerja setan untuk menghancurkan keluarga-keluarga Nasrani, saudara. Ya, haleluya. Saudara, semua ini adalah gambaran nyata. Ya, gambaran nyata bahwa kuasa kuda merah sedang bekerja. Damai diambil dan manusia saling melukai, saudara. Ya, saudara, kita harus sadar. Ya, kuda merah bukan hanya bicara tentang peperangan besar di panggung dunia, tetapi juga peperangan kecil di hati manusia. Ya, sifat iri hati, dengki itu juga peperangan, saudara. Ya, peperangan kecil di hati manusia. Setiap kali kita membiarkan kebencian menguasai hati, setiap kali kita memilih dendam daripada pengampunan, ini juga fatal, saudara. Lepaskan pengampunan terhadap suamimu, lepaskan pengampunan terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu. Jangan dibawa. Amin. Jangan dibawa, saudara. Karena memang itu sudah pilihan Anda dari awal, saudara. Siapa suruh salah pilih? Maaf ngomong, Anda yang memilih. Bukan saya, bukan dipilih orang lain. Anda yang terkejar nafsu. Terima apa adanya, betul? Jangan nanti udah berjalan keluarga 5, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak udah 5, 6, 7, udah ada ucu 1, 2, 3, 4. Lalu bilang dah cocok dari mana? Kalau dah cocok dari awal sudah selesai, saudara. Dari semenjak Anda pacaran. Haleluya. Bukan nanti sudah anak banyak, ucu banyak, bilang dah cocok. Aduh, hai. Dah cocok dari mana itu, saudara? Di mana rumusnya bilang gak cocok? Ya, saya belum ketemu rumus gak cocok demikian, saudara. Kalau bilang gak cocok dari awal, dari Anda pacaran, itu. Ya, ini mengerikan, saudara. Ya, sering saya bilang, bahkan kita sering mengalami perayaan apa itu? Iya, hari raya pendamaian. Ya, supaya Anda layak masuk surga.
Cukup. Itu kan saya sudah bahas kemarin itu. Ya, saya sudah bahas itu, jelas luar biasa. Masih ada rekamannya di YouTube. Dengarkan lagi. Makanya ada gunanya juga itu saya simpan di YouTube. Ya. Apapun belajar saudara. Saya pribadi kalau mau bilang dendam, sudah saya berkesaksian saudara. Tapi kalau tidak bisa, percuma. Ya. Kita harus ikut teladan Yesua. Ya, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kita pun demikian, ampun. Kan saudara sudah saksikan bagaimana saya diserang. Kalau hati manusia ini memang sudah tidak ada pengampunan. Tapi ketika kita mengampuni, lihat sekarang. Mereka nyari kita. Mereka luar biasa, kayak saya ini orang lain aja. Ya, dibawa pulang, tanyakan itu satu kantong, segala roti, segala air minum, dapat angpau lagi. Gimana? Yang tadinya nyerang saya, benci saya. Ya, saya tidak membalas. Bapak yang hantam mereka. Tapi Bapak yang tahu, puji Bapak yang. Mereka juga menyadari. Yang undang saya, nyari-nyari saya. Ya, saya pulang dari tempat mereka setengah 1 malam. Masih ada 2 lawang yang saya sempat. Ya Pak, setiap lawang dapat angpau juga, biar nggak banyak. Ya Pak. Itu kalau kita mau ikhlas, mengampuni. Ya, nah kadang-kadang kita menuntut orang lain untuk berubah. Betul enggak? Kita selalu menuntut orang lain berubah. Menuntut anak-anak berubah. Menuntut laki berubah. Menuntut bini kita saudara sudah berubah. Dan makanya nggak usah nuntut. Kalau mau lihat suami istri anak berubah, kita dulu berubah. Kita tidak berubah. Dari kitanya harus berubah. Baru orang lain berubah. Ya, itu maksudnya saudara. Ya, jangan biarkan kebencian menguasai hati. Karena setiap kali saudara memilih dendam daripada pengampunan, saudara membuka pintu kuasa kuda merah itu. Ada dalam diri saudara, diambil terus damai sejahtera, sampai Anda kurus, sampai Anda penyakitan, sampai mati. Iya kan? Banyak yang demikian saudara. Ya, kuda merah adalah peringatan keras. Tanpa damai dari Elohim, dunia akan hancur oleh api kebencian. Ingat, kuda merah bukan sekedar nubuatan masa depan. Ia adalah alarm ilahi bahwa damai bisa hilang kapan saja. Dunia sedang terbakar oleh api kebencian, dan hanya Bapa Yahweh yang bisa memadamkan itu. Amin. Haleluya. Bagian yang ketiga, ya, sebagai perbandingan dalam bentuk ketegasan, saudara. Kita sudah melihat 2 gambaran, ya, 2 gambaran kuda yang berbeda. Yang pertama kuda api dari Indek yang berbicara apa tadi? Semangat, ambisi, ya kan, dan keberanian manusia. Yang kedua adalah kuda merah dari kitab Wahyu yang bicara tentang peperangan, darah, dan hilangnya damai. Jadi saya tegaskan hari ini saudara, bahwa keduanya sama-sama bicara tentang kekuatan yang bergerak cepat, sama-sama berbicara tentang api, bahkan sama-sama, ya, bicara tentang dorongan yang tidak bisa ditahan, tapi arah dan maknanya itu sangat jauh berbeda. Ya, kuda api adalah simbol budaya. Ia mengajak manusia untuk berlari dengan semangat dunia, mengejar ambisi, berani mengambil resiko, tampak indah, penuh gairah, penuh energi. Tapi kalau apa tadi tidak dikendalikan, ia bisa membakar dan menghancurkan. Betul? Sedangkan kuda merah adalah simbol nubuat ilahi. Ia bukan ajakan untuk berlari, melainkan peringatan keras.
Ia membawa pedang besar. Ia mengambil damai dari bumi. Ia menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia dikuasai oleh kebencian dan peperangan. Inilah yang terjadi dalam dunia ini. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, perbandingan ini haruslah membuat saudara dan saya sadar. Amin. Haleluya. Ya, semangat dunia bisa tampak mirip dengan tanda-tanda rohani. Ya, tapi hasilnya berbeda. Dunia bilang, "Halo, gaspol kita. Tancap gas, jangan takut, kejar ambisi." Tapi kitab Wahyu bilang apa? Hati-hati. Ada kuda merah yang siap menghapus damai kalau api dunia dibiarkan membakar. Ya, sebagai analogi yang sederhana, saudara, saya mau sampaikan, kuda api itu seperti pesta kembang api. Ya, yang terjadi di malam tahun baru, luar biasa penuh warna, tapi cepat habis. Ya, dan bisa berbahaya kalau tidak hati-hati. Kuda merah itu seperti sirene. Ya, sirene darurat, keras, menakutkan, tapi perlu didengar supaya kita sadar ada bahaya besar. Ya, nah kuda dalam Wahyu inilah sebagai sirine untuk saudara dan saya berhati-hati. Ya, sekarang saya kasih pilihan. Ya, saya kasih pilihan. Apakah kita mau mengikuti semangat dunia yang tampak indah tapi berakhir kosong, atau kita mau mendengarkan peringatan ilahi yang menuntun kita kepada keselamatan? Pilih mana? Peringatan ilahi, bertobat. Amin. Haleluya. Ya. Kuda api mengajak kita berlari dengan ambisi, sedangkan kuda merah memperingatkan kita hilangnya damai. Dua-duanya bicara api, tapi hanya api Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jangan tertipu oleh api dunia, semangat dunia, ambisi dunia. Jangan tertipu. Dengarkan peringatan Elohim. Dunia sementara tertidur hari-hari, lelap. Kalau kita ingatkan, hati-hati. Ya, agenda 2030. Hati-hati nanti sistem mata uang. Hati-hati nanti begini begitu. Emangnya kau Tuhan? Emangnya Om Pinky Tuhan? Oh, saya bukan Tuhan, tapi saya hamba Tuhan. Ya, bukan hamba uang. Makanya saya wajib untuk menyampaikan. Terserah Anda mau dengar atau tidak. Itulah kewajiban saya untuk menyampaikan. Jangan sampai Anda seperti Nuh. Ketika air bah datang, mati gona-gona. Hanya sedikit yang selamat. Dibilang kita berjaga-jaga, bangun kampung aman. Apaan tuh? Nggak ada kerjaan apa? Nah sekarang giliran bensin susah dicari, apa yang terjadi? Kalut gona-gona. Belum seberapa itu, saudara. Ya, hati-hati. Ya, kemarin saya ngomong, orang Cina bisa dihitung yang paham omongan saya. Yang kemarin Ibu Lina saksikan. Memang Pak Abang itu sering ngomong dengan saya juga. Karena memang hamba Tuhan yang lain nggak bisa. Hanya ngomong hati-hati, kita udah di akhir zaman, nggak bisa bahas. Hanya ngomong akhir zaman, tapi nggak pernah menjelaskan secara detail ke akhir zaman itu seperti apa. Enggak sih ya. Bagaimana mereka mau berjaga-jaga, hati-hati akhir zaman gitu doang? Nggak ada penjelasan. Apalagi kita bicara soal vaksin, rupa-rupanya sampai sekarang ada yang membenci saya oleh semua karena vaksin. Emangnya gue pikirin, memang faktanya demikian, mau nantang apa? Ya kan? Ada yang ternyata saya baru tahu ketika ketemu lewat, nggak mau negur ini tuh, ternyata mereka anggap saya musuh.
Karena saya ngomong soal vaksin, karena mereka sudah vaksin. Emangnya gua pikirin? Iya, seharusnya sadar dan bertobat biar ada pengampunan. Ini macam tuh, tinggal tunggu waktu. Orang kalau kita kasih tahu, belajar, pahami, bukan benci. Ya, Anda semakin begitu tidak ada pengampunan. Saya mau katakan dengan jelas, kalau ikuti firman Tuhan, orang yang sudah divaksin tidak ada pengampunan. Oh, saya kan nggak tahu, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ya, ketidakketahuan itu adalah dosa. Buktinya kami yang tidak tahu, tapi kenapa kami nggak divaksin? Karena mau belajar. Itu intinya, saudara. Tapi karena kita selalu berbicara Bapa Yahweh itu punya kedaulatan, Dia bisa mengampuni. Ibaratnya Anda membunuh masuk penjara, tapi dari pihak saya, misalnya keluarga saya yang terjadi, saya sudah memberikan pengampunan, tapi tetap dia harus menjalankan hukuman itu. Sama Anda divaksin, tiba-tiba nanti pagi lusa Anda mati, yang penting Anda masuk surga. Betul? Semuanya pasti mati, tapi bukan mati konyol. Kan begitu, saudara. Ya, apalagi sekarang soal vaksin nyata dan jelas kok. Ini virus lagi baru mau masuk, virus Nipah. Ya, bahkan nanti 2027 anak laki-laki sudah harus suntik HPV. Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan sampai apapun laki-laki maupun perempuan jangan disuntik, apalagi HPV. Itu apa? Untuk menghancurkan anakmu untuk tidak punya anak pagi lusa. Itu sangat berbahaya. Ya. Kita tahu karena kita punya data. Karena kita mau belajar, cari informasi. Bukan kita asal selampau ngomong, nggak punya data. Ya. Haleluya. Kemudian yang terakhir, bagian keempat, aplikasi untuk kita sebagai jemaat. Jadi setelah kita melihat perbedaan antara kedua api kuda merah, kuda api dan kuda merah, sekarang saatnya kita bertanya apa yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita sebagai jemaat bisa hidup dengan benar di tengah dunia yang penuh api ambisi dan api kebencian. Ya, ada beberapa hal yang harus saudara terapkan, dan yang pertama, kendalikan semangat dengan iman. Amin. Silakan Anda penuh semangat luar biasa, tapi harus dikendalikan dengan iman. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, semangat itu baik. Ya, ambisi itu bisa berguna, saya katakan di awal. Ya, tapi semuanya harus tunduk pada Bapa Yahweh. Amin. Bukan kepada egomu. Ya, jangan biarkan semangat dunia menguasai hati kita. Kalau kita berlarilah dengan arah yang benar, bukan sekedar mengejar kekayaan, bukan hanya sekedar mengejar popularitas, tapi mengejar panggilan ilahi. Ingat kedatangan Bapa Yahweh yang alam lain. Amin. Yang kedua, jaga damai dalam keluarga dan komunitas. Ya, kuda merah mengambil damai dari bumi. Itu artinya peperangan bisa dimulai dari hal kecil. Pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antara saudara, konflik dalam komunitas. Ya, jemaat harus menjadi pembawa damai. Amin. Pembawa damai, bukan pembawa gosip. Ya, bukan pembawa api kebencian. Ya, kalau ada masalah selesaikan. Ya, selesaikan dengan kasih. Amin. Bukan lempar sana, lempar sini. Lempar barang, lempar piring, lempar golok, lempar mandau, lempar. Ya, bukan itu cara penyelesaian. Ya, haleluya. Selesaikan masalah dengan kasih. Duduk berdua, suami istri, anak-anak, suami istri, demikian. Ya, selesaikan dengan kasih, bukan dengan juga dendam. Yang ketiga, waspada terhadap api ambisi yang menipu. Ya, ambisi bisa membuat orang bekerja keras, tapi juga bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Ya, sudah disaksikan tadi contoh-contohnya. Orang yang terlalu ambisius bisa kehilangan keluarga, bisa jatuh sakit, bahkan bisa selingkuh. Ya, jemaat harus belajar berkata cukup. Ya, belajar puas dengan berkat yang Bapa Yahweh sudah berikan. Amin. Haleluya. Keempat, hidup dengan api Roh Kudus, bukan api dunia. Api dunia membakar dan menghancurkan. Api Roh Kudus menyucikan dan memberikan terang.
jemaat harus memilih untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Supaya semangat kita bukan semangat dunia, melainkan semangat ilahi yang membawa damai dan keselamatan. Jadi saudara, biarlah aplikasi ini betul-betul membuat kita sadar, ya, bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah panggilan nyata untuk hidup berbeda di tengah dunia yang terbakar oleh api ambisi dan api kebencian. Dunia boleh berlari dengan kuda api, dunia boleh hancur oleh kuda merah, tapi jemaat saudara dan saya harus berdiri di tengah api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jangan biarkan dunia menguasai hidupmu. Kendalikan semangat dengan iman, jaga damai, ya, mulai koreksi diri, ya, jaga damai dengan keluarga, waspada terhadap ambisi yang menipu, dan biarkan Roh Kudus menyucikan hati kita. Ya, hanya dengan itu kita bisa bertahan di tengah dunia, ya, yang lagi terbakar hari-hari. Dan yang paling terakhir sebagai penutup saudara, ya, haleluya, kita sudah melihat bersama bahwa dunia sedang berlari dengan semangat kuda api. Dunia berbicara tentang keberanian ambisi dan energi yang membara. Tapi sekali lagi kita wahyu memberikan peringatan terhadap kuda merah yang membawa pedang besar dan mengambil damai dari bumi. Ya, dengan jelas dua gambaran ini sama-sama bicara tentang api, sama-sama bicara tentang kekuatan yang bergerak cepat. Tetapi apa? Hasilnya berbeda. Api dunia membawa ambisi, tapi bisa berakhir dengan kehancuran. Tapi api wahyu membawa peringatan supaya kita sadar bahwa damai bisa hilang kapan saja. Ya, jadi saudara, kita harus tegas memilih. Apakah kita mau ikut semangat dunia yang tampak indah berakhir tapi berakhir kosong, atau kita mau mendengarkan peringatan Elohim yang menuntun kita kepada keselamatan? Hari ini peringatan diberikan kepada saudara saya. Jadi jangan biarkan api dunia membakar iman kita. Jangan biarkan ambisi merusak kesetiaan kita. Jangan biarkan kebencian menghapus damai yang Elohim berikan. Hari ini kita komitmen. Amin. Saudara dan saya komitmen kembali untuk hidup dengan api yang benar. Bukan api dunia, bukan api kebencian, tapi api Roh Kudus. Api yang menyucikan, api yang memberi terang, api yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudara, Imlek sekali lagi bicara kuda api yang penuh semangat. Tapi lagi-lagi wahyu berbicara tentang kuda merah yang membawa pedang dan menghapus damai. Dunia boleh terbakar oleh api ambisi, tapi saudara sebagai jemaat Elohim harus tetap menyala-nyala. Biarkan rohmu menyala-nyala. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan itu saudara dan saya bisa bertahan. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.